Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru-guru hebat semuanya. Perkenalkan nama saya Desi Asmalia, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bengkalis. Hari ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching. Selamat menyaksikan. Apa itu coaching? Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana seorang coach akan memfasilitasi peningkatan atas potensi dari coachee-nya. Proses coaching lebih bersifat kepada membantu seseorang belajar daripada mengajarinya. Coaching juga merupakan kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Dalam proses coaching, kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah prinsip kemitraan, di mana kita sebagai coach dan orang lain sebagai coachee memiliki hubungan yang sama. Artinya, kita tidak boleh mengasosiasikan siapa coachee kita, bagaimana posisinya, tidak boleh. Yang kedua, kita harus memberdayakan. Artinya, sebagai seorang coach, kita bertanya secara reflektif dan mendalam sehingga mampu menginspirasi coachee kita dan menemukan solusi atas persoalan yang mereka ceritakan. Yang ketiga, optimalisasi. Artinya, seorang coach berusaha memastikan jawaban yang didapat dari proses coaching ini nantinya dapat diterapkan dalam aksi nyata oleh coachee sehingga potensi yang sudah ada berkembang secara optimal. Bagaimana peran guru sebagai coach di sekolah? Seorang guru harus memiliki keterampilan coaching agar dapat menemukan jati diri dan melejitkan potensi yang ada pada diri murid kita. Guru juga harus bisa mengamong atau memberikan tuntunan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat reflektif dengan tujuan mendorong potensi murid. Pertanyaan dalam proses coaching membantu murid untuk berpikir lebih kritis sehingga mampu menemukan sendiri potensi yang dimilikinya untuk dikembangkan. Proses coaching ini melibatkan sosial dan emosional baik coach maupun coachee-nya. Apakah perbedaan antara coaching, konseling, dan mentoring? Nah, coaching itu bersifat mendorong coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sedangkan mentoring lebih kepada membagikan pengalaman yang dimiliki oleh seorang pementor untuk mentinya agar para menti ini bisa mengembangkan diri. Sedangkan konseling adalah membantu seseorang untuk memecahkan masalahnya secara langsung tanpa harus menggali potensi yang ada pada si yang konsul. Apa saja kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seorang coach dalam melaksanakan proses coaching? Yang pertama, keterampilan membangun dasar coaching. Yang kedua, keterampilan membangun hubungan yang baik. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Dan yang keempat adalah kemampuan memfasilitasi pembelajaran. Proses coaching terdapat alur atau tahapan yang disebut dengan model Tirta. Apa itu alur Tirta? T-nya yang pertama adalah tujuan, di mana kita pada saat proses coaching berlangsung harus menentukan terlebih dahulu tujuan yang akan dicapai dari coaching tersebut. Yang kedua adalah mengidentifikasi. Bagaimana seorang coach mengidentifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh coachee, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat reflektif dan berbobot. Yang ketiga adalah R, yaitu rencana aksi, di mana seorang coachee harus mampu nantinya mencari solusi dan rencana-rencana ke depan untuk tahapan masalah yang sedang dihadapi. Dan yang terakhir, pada saat sesi akhir, seorang coachee akan mampu menemukan perencanaan terhadap solusi dan bagaimana persiapan ke depannya dengan hasil coaching tersebut atau aksi nyata di lapangan. Komunikasi dalam praktek coaching harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, komunikasi asertif. Seorang coach harus mampu menggunakan komunikasi yang lugas, baik, dan komunikasinya terjalin secara komunikatif.
Yang kedua, seorang coach harus menjadi pendengar yang baik atau pendengar aktif. Yang ketiga, seorang coach harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang efektif dan reflektif. Yang terakhir, seorang coach harus mampu memberikan umpan balik yang positif.